Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk menggapai kehidupan yang bahagia dan selamat, sukses di dunia, juga sukses di akhirat, tentunya kita harus berbekal diri dan mempersiapkan diri kita dengan akhlak dan juga ilmu pengetahuan. Akhlak yang menjadi identitas kita sebagai manusia khalifah di muka bumi ini. Tanpa akhlak maka kemanusiaan kita akan terjajah dengan sifat-sifat keiblisan atau sifat-sifat kesyaitanan. Tanpa akhlak kita tidak takut dosa. Tanpa akhlak yang mulia kita akan menyombongkan diri kita. Tanpa akhlak kita akan tidak pernah menyesal atas perbuatan maksiat yang kita lakukan. Tanpa akhlak kita pun akan mengaku Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu sobatku, identitas yang satu-satunya ini menjadi manusia yang beriman, yang sejati, yang menjalankan menjadi kredibilitas seorang muslim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nun ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang sangat agung. Khuluqin 'azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus ke muka bumi ini di tengah padang pasir yang sangat gersang, peradaban yang sangat-sangat kasar, yang sangat-sangat keras, asyidda yang sangat keras di tengah kaum Arab yang jahiliyah. Allah mengutus Rasulullah tidak berbekalkan senjata tajam, tidak dikasih pertahanan senjata api, juga tidak diberikan ilmu-ilmu kesaktian. Kali Allah memberikan ilmu kebal, ilmu sihir, ilmu dan lain sebagainya yang bisa mengkantar daripada aniaya dan juga cercaan, bahkan kezoliman yang kaum jahiliyah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Tapi yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah khuluqin 'azim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Setelah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kerasnya kehidupan jahiliyah orang-orang Arab ketika itu, di tengah tandusnya padang-padang pasir yang sangat luar biasa, kehidupan yang sangat keras, Rasulullah memberikan siraman kesejukan bagaikan hujan yang sudah lama terjadi kemarau panjang. Rasulullah menyejukkan bangsa-bangsa Arab ketika itu dengan hadirnya Muhammad Al-Amin, Muhammad seorang yang benar. Allah membekali beliau akhlak, Allah membekali beliau etika yang mulia, sopan santun, kelemah lembutan, kasih sayang. Sampai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus bukannya untuk menjadikan manusia tambah kuat. Aku diutus bukannya menjadikan manusia bertambah kaya. Aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk menyempurnakan, mengajarkan, mencontohkan akhlak-akhlak yang mulia. Baik akhlak mulia itu kepada Allah sang Khalik, sang pencipta, juga akhlak yang mulia itu kepada makhluknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia dan makhluk-makhluk sekitarnya. Liutammima makarimal akhlak, makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Nah, dari dasar ini kita di zaman sekarang, jika kita hidup tanpa akhlak, maka Allah akan menghinakan kita. Manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan menghinakan kita jika kita hidup tanpa akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, dari Abdullah bin Amr berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang keji dan bukanlah orang yang melakukan kekejian. Karena beliau bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dari dasar hadis ini, hadis yang sangat kuat dikeluarkan oleh Imam Bukhari, muttafaq alaih, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa," menjadi identitas tersendiri. Orang yang paling mulia, "Inna akramakum indallahi atqakum," orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia. "Inna min khiyarikum ahsanukum
khuluqa. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempunyai akhlak. Baik akhlak kita kepada Allah, juga akhlak kita kepada manusia dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Semuanya itu memerlukan akhlak yang mulia. Ini saya membahas tentang akhlak untuk memberikan satu statement yang sangat penting untuk kita, satu statement yang sangat penting untuk bangsa Indonesia. Kalau kita ingin menjadi mulia di mata Allah juga di mata manusia, utamakanlah akhlak. Jangan berbicara kasar, jangan berbicara sembarangan, apalagi mencaci maki, itu na'udzubillah min dzalik. Jadi bermodalkan akhlak, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian akhlak ini tidak akan stabil, akhlak ini tidak akan halus, tidak akan tercipta, akhlak ini tidak akan terbentuk dengan baik, akhlak ini tidak akan memahami mana yang baik dan yang buruk kecuali dihiasi dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Mengangkat siapa? Orang-orang yang beriman di antara kita, di antara kalian. Kemudian mengangkat derajat siapa lagi? Wallazina utul kitab, itu orang-orang allazina utul ilma, yang Allah berikan kemuliaan dengan ilmu. Kita bersyukur Allah sekarang ini sedang mengangkat derajat kita karena kita sedang mempelajari ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semoga Allah menghidupkan akhlak kita dengan ilmu yang baik. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Ini hadis muttafaq alaih. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi dirinya, niscaya Allah akan memberikan paham kepadanya tentang permasalahan-permasalahan agama, yufaqihu fiddin. Dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembagi, anal qasim, saya sebagai pembagi, kata Rasulullah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Umat ini senantiasa menegakkan perintah Allah dan tidak pernah terusik dengan orang-orang yang menentang mereka sampai Allah memutuskannya dengan perkaranya. Sungguh sangat mulia jika Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Ya Allah, Rabbi ja'alni minal khairat, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang baik. Waj'alna minal akhyar, orang-orang yang terpilih. Kurang lebih dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.